adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Marturi Jakarta, Minggu 5 September 2021. Ibadah kita kali ini akan dilayani oleh Kak Stevi Kiti sebagai pelayan firman. Dan sebelum memulai ibadah, jangan lupa untuk persiapkan Alkitab, persembahan, dan hati adik-adik ya untuk memulai ibadah. Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, dipersilakan untuk saat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu kami dapat melaksanakan ibadah PA kami pada hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau berkati agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga kami yang sebentar akan mendengar firman-Mu. Engkau berkati dan urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir pada hari ini. Kiranya Engkau urapi dan berkati mereka, supaya mereka dapat ibadah kembali bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu. Halo adik-adik yang terkasih, selamat bertemu kembali dalam ibadah
IMPA hari ini, Minggu 5 September 2021. Mari persiapkan Alkitab kita dan kita buka dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-28. Tapi sebelumnya, sebelum kita baca, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi kami sebagai kakak layan, juga sebagai anak-anak layan yang ada di rumah masing-masing. Kami hari ini akan mempelajari firman-Mu, berkati kami masing-masing, baik kami sebagai pengajar di ibadah hari ini maupun anak-anak pelayan terkasih kami di rumah masing-masing. Biarlah ketika pengajaran ini kami sampaikan, mereka mengerti dan mereka mau dan mampu melakukan akan firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan mereka masing-masing. Ini kami Tuhan dengan bacaan Alkitab hari ini, berkati pembacaan ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di sorga. Amin. Ya, firman Tuhan akan kakak bacakan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-28 yang berbunyi demikian. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dan Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Itulah pembacaan firman Tuhan hari ini. Kata Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengajaran hari ini mengenai siapakah Yohanes Pembaptis. Siapa yang sudah pernah dengar cerita tentang Yohanes Pembaptis? Oke, kalau sudah ada dengar cerita, bagus. Dan kalau belum pun, mari kakak akan menjelaskan sedikit mengenai siapakah Yohanes Pembaptis di hari ini. Ya, sebelum mengenal lebih jauh tentang Yohanes Pembaptis, adik-adik perlu tahu siapakah itu Yohanes Pembaptis. Ada kaitan apa dia dengan Tuhan Yesus yang dia bilang akan datang. Nah, Yohanes Pembaptis di dalam keluarga mempunyai ibu yang namanya Elisabet, saudaranya ibu Yesus. Siapa nama ibu Yesus? Benar, Maria. Jadi Elisabet dan Maria adalah kakak beradik. Nah, dari Elisabet lahirlah Yohanes Pembaptis. Dari Maria lahirnya Tuhan Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis mau lahir pun, orang tua bapaknya yaitu Sakaria dan ibunya Elisabet sebenarnya merasa ragu dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel bahwa Elisabet akan melahirkan seorang anak. Sampai karena bapaknya nggak percaya, bapaknya dibikin bisu sama Tuhan Allah.
Sampai Yohanes Pembaptis lahir, baru bapaknya bisa berbicara lagi. Itu semua karya Allah terhadap kehidupan orang tua Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis tumbuh dewasa. Adik-adik tahu ia punya makanan kesukaan, yaitu cuma belalang dan madu. Ia mengembara untuk memberitakan firman Tuhan, dan ia mempersiapkan orang-orang dalam hal ini untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Nah, di tengah-tengah kehidupan itu ia merupakan orang yang rendah hati, tidak sombong, jujur, dan sangat melakukan firman Tuhan, sehingga dikatakan firman Tuhan bahwa Yohanes Pembaptis adalah salah satu orang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Mengapa? Karena mungkin ia pun melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Tapi di hari ini, karena kita belajar mengenai Yohanes Pembaptis, ketika ia mulai mencoba untuk menyerukan pertobatan di tengah-tengah orang-orang di zaman itu, banyak orang yang ada yang ragu, tapi ada pula yang memberi diri untuk bertobat dan dibaptis. Adik-adik tahu pada saat pembaptisan dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, ada beberapa orang imam yang datang bertanya kepada beliau, apakah kamu itu Elia? Apakah kamu itu nabi yang akan datang? Dan apakah kamu adalah Mesias? Dengan rendah hati, dengan tidak sombong, dan dengan kejujuran, Yohanes mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa yang kalian sebut itu, seperti tadi yang kita baca. Kejujurannya yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis inilah yang membuat orang-orang itu merasa gelisah sebenarnya. Kalau kamu bukan Mesias, kalau kamu bukan Elia, kalau kamu bukan nabi, terus kenapa kamu membaptis orang? Nah, Yohanes pun menjawab mereka bahwa untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus, saya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Saya memohon dan meminta untuk segera bertobat lalu memberi diri dibaptis, supaya ketika Tuhan datang, saudara-saudara bisa terpilih sebagai orang-orang pilihan Tuhan atau yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan ketika ia membaptis pun, hadir situ di tengah-tengah kerumunan itu adalah Tuhan Yesus. Dan dia berkata, saya membaptis dengan air. Nah, adik-adik, sampai di sini dikatakan bahwa saya membaptis dengan air. Waktu itu Yohanes membaptis orang. Ketika orang-orang itu bertobat, Yohanes membaptis di dalam kolam. Ya kan? Di dalam kolam saat itu. Tapi adik-adik tahu, untuk saat ini, sekarang ini, coba angkat tangan siapa yang sudah dibaptis? Siapa yang sudah dibaptis? Oke, kalau adik-adik yang sudah dibaptis mungkin masih ingat bagaimana gereja kita mempunyai cara atau tata cara membaptis. Nah, kakak akan tunjukkan. Ya, adik-adik, tadi kita udah lihat bahwa Yohanes Pembaptis membaptis orang di danau. Kalau di gereja kita ada alat-alat untuk membaptis yang dipersiapkan oleh gereja kita. Nah, kalau yang ini untuk perjamuan, ini untuk membaptis. Nah, di sini ada tempat membaptis, disediain air, dan kita yang di gereja kita baptis dengan percikan air. Air diambil lalu ditaruhin di kepala, tanda adik-adik sudah dibaptis. Siapa yang sudah baptis, terima kasih, dan yang belum baptis, ingatkan orang tua untuk segera membaptiskan anak-anaknya. Tuhan memberkati. Nah, kita lanjutkan tadi ketika
Yohanes membaptis orang di kolam, tengah-tengah situ hadir ada Tuhan Yesus juga. Nah, dan dia katakan dengan kerendahan hati dan ketulusan bahkan kejujuran, dia bilang, saya membaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang itu membaptis dengan Roh Kudus. Membuka tali kasutnya pun saya tidak layak. Ini adalah kerendahan hati dari Yohanes Pembaptis, tidak sombong, bahkan merendahkan diri dan mengakui bahwa dia tidak mampu untuk membuka tali kasut. Tali kasut siapa adik-adik? Tali kasutnya Tuhan Yesus. Nah, kalau dibilang membuka tali kasut itu biasanya seorang budak. Nah, disitulah bagaimana Yohanes Pembaptis merendahkan diri, bahkan tidak sombong. Padahal adik-adik tahu tadi dalam silsilah keluarga, Yohanes Pembaptis adalah sepupunya Yesus. Tapi dia tidak sombong, dia tidak mau menunjukkan bahwa karena saya saudaraan sama Tuhan Yesus, terus saya harus sombong. Tidak. Nah, disitulah orang-orang itu pulang dan mungkin banyak yang mengakui. Kalau ada cerita selanjutnya, adik-adik pasti mempelajari ketika Yesus pun dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Dia menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa langit ketika Yesus dibaptis, langit terbelah dua dan turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Nah, itu nanti di cerita selanjutnya kalau ada bacaan lagi mengenai hal-hal demikian. Jadi adik-adik, pelajaran hari ini pertama ketika adik-adik mengetahui mengenai siapakah Yohanes Pembaptis, yang perlu diteladani oleh adik-adik, pertama Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan karena melakukan seluruh firman Tuhan. Yang kedua, Yohanes Pembaptis tidak sombong. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis begitu jujur. Yang keempat, Yohanes Pembaptis mau merendahkan diri untuk mengakui bahwa dia bukan siapa-siapa. Nah, pelajaran untuk adik-adik hari ini, siapapun yang sudah dibaptis bisa menjadi saksi Kristus untuk saat ini dan kehidupan selanjutnya dalam kehidupan adik-adik. Bisa gak? Bisa. Adik-adik ketika sudah dibaptis berarti sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Berarti selanjutnya kehidupan adik-adik merupakan saksi Kristus yang harus terus dilanjutkan. Bagaimana menjadi saksi Kristus dalam hal adik-adik masih kecil, masih belum bisa untuk membaptis orang atau masih belum bisa untuk mengajak orang untuk mengenal Tuhan. Jangan takut, karena kehidupan adik-adik bisa dimulai di dalam keluarga. Sebagai saksi Kristus melakukan firman Tuhan, contoh takut dan taat terhadap orang tua. Nah, jadi dalam masa pandemi ini pasti semua tiap hari ada di rumah. Bagaimana adik-adik bangun pagi, baca firman, berdoa, setelah itu apa yang dikatakan atau disuruh oleh orang tua segera lakukan, baik itu pel rumah, baik itu menyapu halaman kalau ada yang punya halaman, baik itu bantu orang tua entah kecil-kecilan merapikan barang-barang mainan atau apa saja. Nah, adik-adik sudah bisa menjadi saksi Kristus. Jadi pelajaran hari ini bagi adik-adik, jangan sombong, jangan tinggi hati, jangan suka melawan orang tua karena pikir kita adalah saksi-saksi Kristus. Jangan, karena Tuhan pun mengajarkan untuk selalu merendahkan diri. Kiranya hari ini lewat Yohanes Pembaptis, kakak maupun adik-adik bisa mengambil suatu pelajaran dari Yohanes Pembaptis dan bisa sama-sama kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan memberkati orang tua, Tuhan memberkati kita sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami beritakan dan pelajaran yang telah kami sampaikan. Biarlah lewat sosok Yohanes Pembaptis, anak-anak pelayan kami mampu menangkap apa yang kami ceritakan dan mampu mengambil pelajaran dari seorang Yohanes Pembaptis, dan anak-anak klien kami mampu menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan mereka selanjutnya. Mampukan mereka ya Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita respon firman Tuhan yang sudah didengar dengan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami boleh mengikuti ibadah PA pada hari ini. Kiranya ibadah kami dapat menjadi berkat buat kami semua. Kami berdoa untuk gereja kami, GPB Maturia. Berkati Bapak Pendeta Rocky dan Ibu Marlen, seluruh majelis dan keenam Pelkat, juga seluruh jemaat. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah pemimpin bangsa kami, dari pemerintah tertinggi sampai yang terendah. Berkati bangsa kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan supaya negara kami dapat melewati masa pandemi ini dengan baik. Kami berdoa juga untuk orang-orang yang sakit, baik yang terkena virus corona atau penyakit lainnya. Kami berdoa juga untuk kami anak-anak sekolah minggu. Berkati pendidikan dan masa pertumbuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dengar dan sempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Mari adik-adik sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan untuk kami. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Apa kabarnya kalian? Jumpa lagi dengan Kak Edo. Nah, Kak Edo pada pagi hari ini akan menyampaikan ringkasan Warta PA Minggu 5 September 2021. Yang pertama, atas nama pengurus Pelkat PA GPB Marturia, mengucapkan terima kasih kepada Kak Stevi Kepi yang telah menjadi pelayan firman pada ibadah Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Kepi dan keluarga. Dan juga untuk terima kasih kepada Kak Sasa Lukito yang boleh menjadi pelayan liturgos pada ibadah Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Sasa dan keluarga. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk adik Geno dan Mikai yang menjadi pendoa di dalam ibadah Minggu pagi hari ini, doa syafaat dan doa persembahan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan adik Geno dan Mikai. Pedro juga mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh adik-adik yang boleh dengan rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Marturia secara online dari rumah, dan juga para orang tua yang boleh senantiasa mengingatkan dan mendampingi anak-anaknya untuk terus mengikuti ibadah hari Minggu secara online dari rumah. Dan juga Pedro mau mengucapkan selamat ulang tahun yaitu pada adik-adik layan, para orang tua dan kakak layan yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya di usia yang baru boleh jadi semakin menjadi berkat dimanapun berada. Nah adik-adik, kalian juga tetap mengingatkan untuk selalu rajin mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Minggu depan kita akan ketemu lagi, masih melakukan ibadahnya secara online melalui kanal YouTube Pelkat PA Marturia. Dan Pedro juga mau menyampaikan informasi kepada adik-adik. Siapa yang tahu tanggal 6 September nanti itu hari apa ya? Itu hari yang khusus spesial loh buat PA. Ayo hari apa? Nah, tanggal 6 September nanti adalah hari ulang tahun Pelkat PA GPIB. Nah, kita mau mendoakan agar Pelkat PA GPIB boleh semakin bertumbuh dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, di tengah kondisi pandemi virus corona ini, Kedo juga tidak lupa mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker jika berpergian keluar rumah, rajin mencuci tangan, rajin menjaga pola hidup yang bersih, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah ya adik-adik ya, jika tidak ada sesuatu yang diperlukan. Nah, adik-adik kita juga harus selalu mendoakan agar pandemik virus corona ini bisa cepat berlalu. Terima kasih adik-adik. Demikian ringkasan Warta Pelkat PA Minggu 5 September 2021. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tetap semangat ya untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Jaga kesehatannya. Dadah. Kita akan mengakhiri ibadah PA kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Yesus Berpesan.